Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama tentulah kita bersyukur dulu pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam pengajian kita, ya, untuk kita bisa menambah wawasan, tentunya memperkuat keimanan kita dan juga motivasi dan ukhuwah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau insyaallah hingga akhir zaman. Baik, kita mulai dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk agenda sore ini insyaallah nanti akan ada penyampaian tausiah dari Ustadz Dery Sarista hingga nanti menjelang berbuka puasa. Jadi di akhir tausiah nanti atau menjelang buka puasa selanjutnya akan dilanjutkan dengan doa bersama, ya. Kemudian nanti ditutup dengan buka puasa bersama seperti itu. Untuk Ustadz siap ya? Baik, langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Deris untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, dan juga para jombloan dan jomblowati fi sabilillah. Alhamdulillah sampai hari ini kita tetap masih bersyukur dengan status kita apapun itu. Yang jelas ada sebuah iklan, berbukalah dengan yang jelas. Iya, berbukalah dengan yang jelas. Ngapain juga buka dengan yang manis tapi statusnya belum jelas, ya. Baik, alhamdulillah. Jadi ternyata teman-teman sekalian mendingan berbuka dengan yang jelas juga manis. Cocok sih kita. Dan alhamdulillah. Dan ternyata sore hari ini Allah masih memilih kita untuk bisa duduk di majelis ilmu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan salah satu taman di antara taman-taman surga. Di di suasana yang seperti ini dan juga aroma mulut yang sudah wangi seperti minyak kasturi, ya alhamdulillah. Apalagi dengan masker seperti ini, masya Allah, mau pingsan apa sendiri, ya kan? Nggak pingsan, memang terasa ciumnya. Tapi kan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mulutnya orang berpuasa itu seperti baunya apa? Kasturi. Coba cium kalau nggak percaya. Itu masya Allah, ini innalillah baunya. Itu bau surga kan, bau naga, ya. Nah alhamdulillah teman-teman sekalian, intinya sore hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Kita masih bisa berpikir, kita masih bisa tersenyum. Dalam sebuah kesempatan Imam Hasan Al-Basri pernah menyampaikan kepada muridnya yang sulit sekali untuk tersenyum. Jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan kau sulit untuk tersenyum, apa kata dia? Dunia itu bukan tempat untuk bersenda gurau. Gitu kan ya. Jadi saking fokusnya ke akhirat. Kata Imam Hasan Al-Basri, sebentar lagi engkau akan disalami oleh malaikat. Gitu. Ya kalau malaikat rahmat, dan kalau malaikat maut, kelar juga nih orang seperti ini. Maksudnya adalah kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Hanzalah saat itu ditanya oleh Abu Bakar. Jadi gini ceritanya. Suatu ketika Hanzalah ini lagi duduk gitu ya. Kemudian Hanzalah datang. Abu Bakar ini datang. Menjadi sebuah kesunahan kalau kita bertemu dengan saudara kita, ucapan yang pertama kali diucapkan itu adalah salam. Jadi jangan sampai, saya belum menemukan di sini, ya nggak tahu kalau mahasiswanya, ya. Ini kalau di luar tuh masya Allah, pokoknya subhanallah lah ya ngeliat teman-temannya itu. Kalau ketemu tuh tang, gitu, kan saya tang,
Tahu ya? Jadi panggil teman itu setan gitu kan, kadang dengan sebutan binatang. Karena saya bingung, ini binatang yang mana sebenarnya? Yang nyaut kah atau yang manggil? Karena dua-duanya saling paham gitu loh. Dipanggil ya itu dia nyaut gitu, yang manggil juga paham kalau dia itu binatang. Kadang bingung gitu. Nah, menjadi sebuah kesunahan teman-teman sekalian. Kalau ketemu dengan teman yang lainnya itu pertama itu adalah salam. Apa itu? Salam dan tanya kabar. Nah, Abu Bakar juga sama. Assalamualaikum ya Hanzalah. Waalaikumsalam wahai Abu Bakar. Bagaimana keadaan kau hari ini? Nah, yang mengejutkan adalah jawaban Hanzalah. Kata Hanzalah, celaka Hanzalah. Ditanya kabar, jawabnya apa? Celaka Hanzalah. Kenapa? Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Dulu teman-teman sekalian, kata munafik itu kalimat yang tabu. Jadi kata yang tabu diucapkan oleh seorang. Kenapa? Kalimat munafik itu kalimat yang ngeri di zaman Nabi SAW. Gak sembarangan gitu loh. Sekarang kan beda ya. Bahkan bergeser makna munafik itu kepada makna yang tidak semestinya. Contoh nih, misalnya Mbak punya teman gak puasa. Biasanya jadi influencer kan, influencer keburukan tapi ya. Mbak puasa. Oh ya bukalah hari ini siang-siang. Gak ada yang lain juga. Ayo temenin aku makan. Ya kan? Temenin lah sudah. Ya sesekali nanti abis itu kan bisa taubat. Gitu ya. Sekali lah bisa lah Mbak. Enggak lah, walaupun gak ada yang ngeliat, tapi kan Allah ngeliat kita, munafik lah. Coba. Sama dengan laki-laki, tarawih nanti aja, karaokean dulu kita. Iya kan? Karaokean dulu, nanti habis karaoke nanti aku temenin tahajud. Coba bayangin, habis karaoke nanti aku temenin tahajud. Kita bilang, enggak, siapa tahu umur mana ada yang tahu ya kan? Mendingan kita sholat dulu, habis itu kita karaoke lah, sama aja sebenarnya. Nanti kita sholat dulu lah paling enggak. Terus kata temannya apa? Oh lah munafik. Sekarang nih, pergeseran kata munafik itu jauh banget. Dulu kalimat munafik itu kalimat tabu. Kenapa? Tabu karena orang munafik dengan orang kafir itu sekelas nanti di neraka. Sekelas. Mau sekelas? Kebayang nggak? Sekelas. Kalau saya bayangin, ada orang bilang munafik ke temennya, terus dia cengengesan aja itu, ketawaan. Dia nggak sadar bahwa orang munafik dengan orang kafir itu nanti di neraka sebenarnya selevel, sekelas. Makanya kalimat munafik itu kalimat yang tabu, kata yang tabu untuk dikeluarkan. Nah, mendengar kalimat itu dalam hadis ini, Abu Bakar sampai mengucapkan Subhanallah. Saking ngerinya kalimat ini, Subhanallah, apa yang kau katakan wahai Hanzalah? Iya, Hanzalah telah munafik wahai Abu Bakar. Ceritakan dulu. Kata Hanzalah nih, wahai Abu Bakar, kalau aku sedang bersama dengan Nabi SAW, kalau aku lagi bareng dengan Nabi SAW, aku bisa tersenyum ketika Nabi bercerita tentang keindahan surga. Dan aku bisa menangis ketika Nabi SAW menceritakan tentang neraka beserta isinya itu. Tapi wahai Abu Bakar, ketika aku pulang, kembali bercengkrama dengan keluarga, bersendagura dengan anak dan istri, seolah-olah gambaran itu hilang. Maka Hanzalah telah munafik. Kata Abu Bakar, nah kalau gitu keadaannya, ya sama lah. Aku kalau bertemu dengan Rasulullah, Nabi bercerita tentang surga, aku bisa bahagia, bisa tersenyum, seolah-olah gambaran surga itu ada di hadapanku. Jadi kalau misalnya Nabi bercerita tentang neraka, ya aku juga bisa menangis, karena seolah-olah gambaran neraka itu jelas sekali di hadapanku. Tapi ketika pulang, berkumpul dengan keluarga, sendagurau gitu ya, update status dan semisalnya, udah lupa dengan gambaran neraka itu. Dengar gak? Ya sama lah teman-teman, kalau pas lagi ada satu tausiah Ustadz menyampaikan tentang azab kubur, bawaannya pengen nangis, ya kan? Pas pulang, ya pujungan lah. Balik lagi, gibah tipis-tipis lagi, ya kan? Gibah syar'i lagi, yang isinya dengan subhanallah, masya Allah itu, ya kan? Masya Allah ya, alhamdulillah kita nggak seperti Mbak Fulan, ya. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah tidak termasuk orang-orang munafik seperti Mbak sebelah itu. Sama aja ya. Nah, teman-teman sekalian dirahmatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu gambarannya tentang munafik itu ya sama lah. Kita juga pernah merasakan itu ya ketika Ustaz bercerita tentang neraka. Bawaannya pengen tahajud aja padahal jam 8 pagi. Ini pas malam tidur juga ini. Ini pas malam pengen duha. Ini saking apa? Saking pengen amal soleh gitu. Pas malam pengen duha. Pas pagi pengen tahajud. Jadi nggak ketemu-ketemu. Jadi nggak sholat duha ya nggak sholat tahajud juga sebenarnya. Nah, tapi kalau pas pulang udah gambaran majlis taklim tuh lupa. Gambaran ketika tadi nangis-nangis waktu muhasabah dulu ya, kita dikerjain memang ya sama acara muhasabah itu ya, dengan musik nangisan, pulang pujungan lagi. Nah, baik teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau itu gambaran munafik ya berarti kita samaan sudah. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita ketemu sama Nabi SAW. Maka Hanzalah dan juga Abu Bakar
kemudian menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan, "Hai Rasulullah, apakah kami munafik? Gimana keadaannya?" Diceritakan oleh Abu Bakar juga Hanzalah. Lalu Nabi tersenyum. Setelah Nabi tersenyum mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Artinya demi Allah. Kata Nabi ini, demi Allah wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar. In lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri. Sekiranya keadaanmu itu, seandainya keadaan kalian itu sama persis seperti saat kalian berduduk-duduk denganku dan ingatan kalian kepada Allah, kepada akhirat, kepada neraka, kepada surga, sama persis. Mau di rumah, mau di pasar, mau di sedang bercengkrama dengan keluarga, ingatnya itu aja, Allah, surga, neraka, azab kubur. Itu aja yang diingat. Apa kata Nabi? La safahatkumul malaikah, malaikat akan berbondong-bondong menyalami kamu. Selamat jadi malaikat. Selamat jadi malaikat. Kalau keadaan kita seperti itu, lurus aja. Jadi pas pulang gitu kan ya, ayo ya kita buka puasa. Astagfirullah, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ngeri kan? Mau diajak berhubungan, Bu, ingat Bu, kita ini cuma sebentar di dunia. Ayo tahajud. Coba kebayang, gak ada tuh hubungan suami istri, gak ada lagi main-mainan sama anak. Karena yang diingat itu adalah Allah, surga, neraka, azab kubur, itu aja. Turun malaikat, langsung turun nyalamin. Selamat jadi malaikat. Mau gak disalamin malaikat? Mau? Sebentar, saat malaikat mana dulu nih? Sebentar, kalau rahmat oke lah, ya kan? Kalau malaikat yang lain salaman kelar hidup lo kan? Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian apa kata Nabi selanjutnya? Walakin ya Hanzalah, akan tetapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, sedikit, slowly but sure. Tenang aja, pelan-pelan, ada stepnya. Jadi nggak langsung ekstrim gitu loh. Kan kadang sekarang, makanya kemarin di teman-teman Aliza itu ya, ada satu podcast itu ngebahas tentang apa? Tentang masalah hijrah. Jadi hijrah itu bukan merubah kita jadi malaikat, teman-teman sekalian. Jadi kadang ada orang dengan kata hijrah itu alergi. Kenapa? Karena orang-orang yang mengaku hijrah tidak mengenal hijrah itu sebenarnya seperti apa gitu loh. Jadi ketika berhijrah itu seolah-olah kayak pindah agama gitu loh. Ya, jadi ada yang beda tuh kayak berbeda agama gitu. Ngelihat orang lain tuh melakukan keburukan yang ada di kepalanya itu neraka aja gambarannya. Padahal nggak seperti itu teman-teman sekalian. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahkan di tempat ini juga, istighfarnya kita juga bisa mengantarkan kita ke neraka. Kalau istighfarnya kita untuk merendahkan orang yang belum berhijab, astagfirullahaladzim ya, dia Islam padahal kok bisanya kayak gitu nggak pakai hijab, neraka memang orang kayak gitu ya. Coba istighfar tapi merendahkan orang lain, neraka juga sama, bisa. Makanya teman-teman sekalian, yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sa'atan wa sa'atan itu ya pelan-pelan. Kalau teman-teman hari ini belum bisa menutup aurat seutuhnya, misalnya belum full 24 jam, paling tidak nih teman-teman tahu bahwa itu adalah kewajiban. Jangan sampai ketika ditanya kenapa nggak ditutup, emang wajib berjilbab. Yang penting jilbab hati. Pernah dengar kayak gitu? Yang penting jilbab hati. Percuma berjilbab kalau mulutnya kayak setan. Saya bilang itu nggak ada hubungannya. Dia mau berjilbab dengan lisannya, emang gak ada hubungannya, gak ada. Itu sama aja seperti orang ini. Percuma aja sholat, tapi kalau masih suka ngegibah. Percuma aja puasa kalau misalnya gak sholat. Itu memang perkara yang gak nyambung sama sekali. Gak ada hubungannya. Itu gak boleh kita ucapkan. Makanya ketika ada Buya yaitu pernah ditanya, wahai Buya, bagaimana keadaan seorang yang berpuasa tapi dia gak sholat? Subuhnya gak sholat karena habis sahur tilawah ya di sini, masya Allah. Bilang tidur, saya tilawah, masya Allah. Habis tilawah habis tidur gitu maksudnya. Pokoknya T-nya ini nggak ada yang berani melanjutkan. Karena saya yakin wajah-wajah ahli Quran di sini tuh habis sahur insya Allah lah. Insya Allah. Ya jangan dijawab. Ini saya sudah husnudon loh ya. Jangan diterkesin ya. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sampai mana kita? Oh sampai tilawah tadi. Sampai lupa. Nah sampai mana sih tadi? Tidur. Tidur jadi memang lupa betulan ya jadinya. Nah, jangan sekalian dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalnya nih teman-teman sekalian, kalau misalnya ada orang yang berpuasa, tadi kan Buya ditanya bagaimana keadaan orang yang puasa tapi nggak sholat. Dia nggak sholat subuh karena tidur, kemudian sholat duhur, nggak sholat duhur, nggak sholat asar atau maghrib tapi sholat. Bis buka karena buka bersama di masjid ya kan, akhirnya dia sholat. Nanti isya juga sama dia sholat, tapi subuh nggak, terus seperti itu. Apa kata beliau? Itu masya Allah. Orang
dengan tidak sholatnya dia masih tetap berpuasa. Itu Masya Allah. Mudah-mudahan dengan puasanya Allah berikan kelembutan hati dan dia pun bisa menjalankan sholat. Gak boleh kita katakan, percuma aja puasa, buka aja sekalian, nah makan sop. Percuma juga kamu puasa gak dapat pahala. Gak bisa kayak gitu. Itu gak ada hubungannya lah. Dia tetap berdosa karena meninggalkan sholatnya. Tapi siapa yang tahu pahala orang yang sedang berpuasa? Paham gak teman-teman? Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, asyamu li, puasa itu untukku, kata Allah. Kalian menahan makan, padahal bisa aja masuk ke dalam kamar, dia makan, udah nggak sholat, nggak puasa, kan komplit, bener gak? Ini paket komplit nih. Bisa aja dia nggak sholat, masuk ke kamar makan, toh juga dia mudah sekali ninggalin sholat. Kenapa dia masih bisa nahan puasa? Karena dia masih yakin bahwa Allah tuh ngelihat dia nggak puasa. Coba. Nah, makanya nggak boleh kita bilang seperti itu. Kita kata Nabi SAW dalam hadis qudsi ini, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Allah nggak bilang orang puasa pahalanya seperti bukit Uhud. Allah nggak bilang orang berpuasa itu pahalanya seperti lautan. Nggak ada. Allah ngerahasiain. Dan ulama menyimpulkan bahwa pahala yang disembunyikan oleh Allah besarannya itu berarti memiliki nilai yang luar biasa besarnya itu. Nah, kita lanjutkan nih teman-teman sekalian. Jadi ketika misalnya teman-teman melihat ada orang yang berhijab tapi lisannya masih tidak terjaga, jangan dikaitkan hijab dengan lisannya. Itu memang nggak nyambung. Lain kalau gini, ini nyambung boleh. Percuma kamu sholat, kenapa? Belum wudu kan? Ya juga. Nah ini menyambung. Percuma aja sholat jungkir balik, bacanya sampai Al-Baqarah, rakaat pertama, rakaat kedua Ali Imran, Masya Allah ya. Ayat pertamanya aja sama-sama alif lam mim kan ya? Alif lam mim. Ali Imran alif lam mim juga pertamanya. Nah, percuma kalau nggak wudu. Nyambung nggak? Nyambung. Percuma aja puasa kalau nggak niat. Lah bener lah. Betul kan? Percuma aja puasa kalau sarapan pagi-pagi. Nah itu baru nyambung. Tapi kalau sholat dikaitkan dengan lisan, sholat dikaitkan dengan nggak puasa, puasa dikaitkan dengan nggak sholat, memang perkara yang nggak nyambung gitu. Nah kata Nabi SAW, walakin adalah saatan sedikit-sedikit aja. Tenang. Bisa dipahami ya? Nah setelah kita memahami ini, jadi kita tuh nggak bakal bisa ngeliat orang lain itu dengan pandangan kebencian. Ngeliat teman kita yang masih belum sempurna dalam melaksanakan ibadah, itu kita nggak mudah tergesa-gesa untuk memvonis ini amalannya salah, ini nggak bakal diterima. Enggak. Justru kita ini memandang dia dengan pandangan kasih sayang, teman-teman sekalian. Baik. Nah hari ini, insya Allah kita akan bahas sampai jam 8 malam tadi. Jam berapa? Belum buka aja ya, jam 8 sendiri. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan bahas tentang pesan cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan untuk kita semuanya. Ini berkaitan juga dengan bulan Ramadan. Ya, ada pesan yang khusus memang keluar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini berkaitan juga dengan bulan Ramadan. Kenapa disebut pesan cinta? Karena isinya itu kembali buat kita. Pernah dapat pesan cinta nggak? Pernah dapat nggak? Ya dari PLN mungkin, PDAM biasanya tiap akhir bulan. Tagihan gitu ya. Serat dapat pesan cinta itu membahagiakan teman-teman sekalian. Mungkin dulu ya teman-teman ngerasain dulu waktu belum dibolehin megang HP ya, masa-masa SMP atau masa-masa SMA. Itu dapat kertas. Isinya itu pesan cinta. Ya saya nggak bakal nebak teman-teman yang surat cintanya itu masih ada gambar-gambar lope-lope yang gitu. Ya nggak juga sih, udah modern lah teman-teman. Tapi pernah nggak sih teman-teman mendapatkan surat cinta baru baca salamnya aja udah bahagia banget? Baca assalamualaikumnya aja 3 kali. Padahal tuh saya cuma sekali tuh. Bacanya pelan-pelan, dibukanya sedikit-sedikit gitu ya. Ustaz pengalaman betul, jangan salah loh ya. Saya ini selama mondok 6 tahun gak pernah pacaran. Alhamdulillah, ini bukan sombong ya. 6 tahun saya di pondok tuh gak pernah pacaran. Kan isinya laki semua. Alhamdulillah. Saya kebayang kalau pacaran sama Doni ya kan, sama Nanda gitu. Aduh, berat sekali ya. Nah, teman-teman sekalian, kita pernah mendapatkan pesan cinta. Kok tahu betul ya? Dari cerita-cerita lah. Walaupun kita ini di pondok ada aja yang main belakangnya. Bukan main belakang, jangan salah loh ya. Bukan main belakang yang itu, bukan. Maksudnya main belakang itu malam-malam kabur. Itu kan, malah dipikirin ya. Dia langsung kabur itu keluar pondok. Nanti dia nemuin putri yang ada di kampung, ngobrol, akhirnya pacaran. Itu ada, enggak semuanya di pondok itu malaikat semua, enggak juga. Ya, ada yang keluar malam-malam jam 1, nanti pulang jam 3:30. Saya tahu aja. Saya nemenin, enggak nemenin ya.
bukan pelaku juga, bukan. Nah, teman-teman sekalian rahmatullah Allah, orang yang mendapatkan pesan cinta itu masya Allah, itu bahagia katanya. Konon katanya bahagia. Apalagi pesan cinta ini datang dari orang yang sangat mencintai kita, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau teman-teman ada rezeki, ya, kalau teman-teman ada rezeki, mungkin 100.000, ya, atau 150.000, cobalah beli Sirah Nabawiyah, ya, kisah perjalanan Nabi, beli. Tapi jangan yang dilihat dari sisi pandang politik, bukan dari sisi geografinya, misalnya, bukan itu. Beneran kisah gitu, kisah Nabi SAW, atau teman-teman bisa cari bukunya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri gitu, kisah Nabi SAW sebagai wujud cinta kita kepada beliau, kepada Nabi SAW. Nabi itu pernah ngirim surat cinta buat kita. Apa isi pesan cintanya? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Loh, katanya buat kita, tapi kok itu umum? Betul, panggilannya itu wahai manusia. Tapi sebaik apapun amal yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu di sisi Allah itu haba'an mansura, seperti buih yang bertebaran, gak ada manfaatnya. Teman-teman sedekah 10.000, non muslim sedekah 10 juta, yang terima yang 10.000 sama Allah. Kalau sama DKM, ya yang 10 juta jadi terima saja, diterima. Ya karena nggak masalah orang non muslim nyumbang tehel, nyumbang lampu, itu nggak ada masalah. Tapi yang diterima oleh Allah adalah orang yang bersedekah 10.000 karena dia sudah punya modal iman. Sebagaimana Allah mengaitkan kata amanu dengan amal soleh. Walladzina amanu wa 'amilus solihat. Innalladzina amanu wa 'amilus solihat. Digandingkan kata iman dengan amal soleh. Karena amal, ingin jadi amal soleh itu harus beriman dulu, baru kemudian setiap amalnya jadi amal soleh. Teman-teman duduk di sini, dengerin kultum seperti ini, kuliah 17 menit lah ya, atau kuliah terserah antum. Nah, teman-teman duduk di sini karena sudah membawa iman, setiap langkahnya jadi penggugur dosa, meninggi derajat. Teman-teman duduk di tempat ini, setiap duduknya lama waktunya itu nanti akan diceritakan oleh bumi nanti di hadapan Allah, sebagaimana pertemuan lalu saya bacakan juga hadisnya ketika Nabi menyampaikan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari di mana bumi akan bercerita. Nabi bertanya, tahu nggak kalian apa yang akan diceritakan oleh bumi itu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan Nabi mengatakan, bumi yang kalian pijak di atasnya itu kelak akan bercerita di hadapan Allah tentang kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan di atasnya. Ada yang duduk kendeprok, ya kan? Ada yang sudah ganti posisi. Itu bercerita tuh, ya Allah, si fulan, ya Allah menahan ngantuknya. Waktu itu ya Allah dia orang baik. Gitu. Ya Allah si fulan duha, ya Allah si fulan tahajud, ya Allah si fulan ini baca Al-Quran. Dia akan cerita nih. Bumi yang kita anggap benda mati hari ini, itu nanti akan bercerita kepada siapa? Kepada Allah tentang kebaikan kita yang pernah kita lakukan di atasnya. Paham teman-teman sekalian? Nah, pesan ini ditunjukkan buat kita sebenarnya. Sekalipun panggilannya itu ya ayuhan nas, wahai manusia, tapi yang akan mendapatkan pahala kebaikan adalah kita, orang yang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Apa pesan yang pertama? Absus salam. Salam yang kayak mana? Salam yang beredar. Ini hasil survei ya. Survei mengatakan bahwa ada 3 macam salam yang beredar di tengah-tengah kita. 1, ini model salam ya. Assalamualaikum. 1. Benar nggak? Yang kedua lebih simpel. Assalamualaikum. Nah, yang ketiga, Assalamualaikum. Nah, ini yang paling beredar. 3 tipe. Ini versi on the spot ya. Ini 3 tipe ini. 3 ini udah umum lah. Coba nanti kalau ada yang datang, kita dengerin salamnya kayak mana. Seriusan nih, ini kita bukan taruhan, kita tebak-tebakan. Nanti yang datang, salamnya model kayak apa, kita dengerin betul-betul. Kalau nggak salam juga kita suruh salam sekalian. Salam dulu salam gitu ya. Dengerin salamnya model kayak mana. Yang pertama, Assalamualaikum. Yang kedua, Assalamualaikum. Ya kan? Apa kalau Assalamualaikum gitu sambil dada-dada gitu ya. Atau yang lebih simpel karena jaraknya pendek. Kalau jauh bisa agak panjang tuh. Assalamualaikum gitu. Tapi kalau dekat, Assalamualaikum. Dengerin aja. Nanti kalau ada yang masuk ya, kita doain mudah-mudahan setelah ada yang masuk ya. Nah, coba dari 3 salam yang beredar di tengah-tengah kita itu, mana yang mengandung doa? Yang mana kira-kira? Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, sekarang kita runut pakai bahasa Arab nih. Yang pertama, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa artinya Assalamualaikum? Gak ada memang. Yang kedua, Assalamualaikum.
melikum. Melikum. Jangan ngelikum. Nah iya, iya. Kayaknya curhat nih. Curhat sama, iya, ya. Nah teman-teman sekalian, yang ketiga, mikum. Mikum tuh ada. Mikum tuh nggak ada. Saya belajar bahasa Arab, itu 6 tahun. Mikum memang nggak ada lah. Mikum, nggak ada. Ada minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tanggal lebaran akan tiba gitu ya. Nah tuh teman-teman sekalian, nggak ada. Jadi selama 10 tahun kita mengucap salam, 20 tahun, atau ada yang usia sudah 30 tahun. Selama 30 tahun kita menebarkan salam, itu sama sekali tidak memiliki doa apapun. Padahal di dalam salam itu teman-teman sekalian, ada 3 doa sekaligus yang Nabi ajarkan ke kita. Inilah kenapa disebut pesannya sebagai pesan cinta. Coba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesejahteraan, dan juga keberkahan Allah terlimpah untukmu. 3 doa sekaligus, dan kita pun menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga keselamatan, kesejahteraan, dan juga keberkahan Allah terlimpah untukmu. Paling tidak teman-teman sekalian, kalaupun kita tidak bisa salam selengkap itu, gak usah dipotong-potong, gak usah disingkat-singkat. Paling gak ucapkan dengan jelas, Assalamualaikum, semoga keselamatan terlimpah untukmu. Semoga keselamatan terlimpah untukmu. Nih, ada satu hadis Nabi SAW. Ini contoh aja contohnya. Misalnya nih, Allah itu mentakdirkan kita itu mengalami kecelakaan pulang dari tempat ini. Ya, mengalami kecelakaan pulang dari tempat ini. Misalnya persis jam 7:40 kita akan mengalami kecelakaan. Nah, sebelum keluar dari tempat ini, sebelum pulangan gitu ya, duluan ya, Assalamualaikum, semoga keselamatan terlimpah untukmu. Dan saudara kita menjawab, atau saudara kita menjawab, Waalaikumsalam, dan semoga keselamatanku terlimpah juga untukmu. Pertanyaannya, takdir yang sudah Allah tetapkan tadi bisa nggak dirubah? Bilang bisa dirubah, udah takdir. Dibilang nggak bisa dirubah, nggak mau juga kecelakaan, ya kan? Coba, kira-kira bisa dirubah nggak? Bisa nggak? Jawab, nggak usah nunduk gitu. Jawab, jangan ragu, tenang aja, tenang, nggak apa-apa. Bisa, masya Allah. Nabi SAW menyampaikan, la yaruddul qadar, tidak ada yang bisa merubah takdir. Koma, illa doa, kecuali doa. Di dalam salam ada apa? Doa apa? Keselamatan. Doa yang kita anggap sederhana tapi memiliki manfaat yang luar biasa. Jangan pernah nekat keluar dari ruangan ini. Jangan pernah nekat keluar dari rumah, pulang dari kampus tanpa investasi doa terlebih dahulu. Kalau nggak ada nih, teman kita udah nggak ada, cari orang. Pas mau keluar siapa? Boleh sayur kan? Boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, baru pergi kampus. Ya. Atau misalnya mau ke pasar, nggak ada orang, siapa aja pokoknya. Ya kecuali mantan ya. Jangan salami, assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Itu namanya cari perkara ya. Gak usah salam ke masa lalu, ya biarkan dia pergi ya. Ustaz, tapi kan iya, kata Ustaz gitu. Apa kata Ustaz? Kita memang bisa meninggalkan masa lalu, tapi tidak dengan kenangannya. Wah, itu pembenaran lagi ya, pembenaran lagi. Teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT. Intinya yang pertama, jangan pernah nekat keluar dari rumah, keluar dari kampus tanpa mengucapkan salam. Karena kita nggak pernah tahu takdir kita di jalan seperti apa. Kalau dia bilang kayak gini, walah Ustaz, namanya juga takdir, terserah Allah lah. Ya kan gitu ya. Ada orang sewot banget tuh. Pernah loh waktu ngisi di lapas. Ngisi di lapas tuh waktu disampaikan pesan itu gitu. Walah Ustaz, namanya juga udah takdir, ya mati-mati lah. Aduh, mati belanda. Ya kita udah nyampaikan baik-baik. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau ibu mau, silakan duluan. Namanya umur kan ya, nggak ada yang tahu. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Atau saya yang belakangan, ibu yang duluan kan. Nah iyalah, namanya juga umur, gak ada yang tahu. Nih teman-teman sekalian, kalau kita menganggap bahwa kan semua takdir itu baik, betul nggak? Betul. Apapun yang sudah Allah takdirkan itu baik, sudah nggak ada yang buruk. Gak mungkin Allah itu punya rencana jahat. Ini takdir kamu buruk, gak ada. Apapun yang terjadi, kecelakaannya kita, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, di PHP-in, itu pokoknya ada aja rentetan sakit hati gitu kan, terus sakit kaki, sakit dada, sakit tangan, ada aja. Itu udah qadarullah. Kalau sudah terjadi itu qadarullah, sudah menjadi takdirnya Allah. Itu baik. Nah, pertanyaannya, mau nggak takdir kecelakaan yang baik tadi dirubah dengan takdir yang jauh lebih baik? Ya harusnya kita kena amputasi. Ya, saya miris juga kemarin Ustaz. Ada pertanyaan kepada Ustaz, bagaimana hukum menggunakan minyak ini, dan nggak nyebut merek ya, minyak ini dalam pengobatan. Saya cari tuh, ternyata cara membuatnya juga keluar dari syariat.
ada upacaranya, ada acara panggil arwah gitu kan, karena suami itu harus diamputasi lengannya. Mau masuk Ramadan, coba kebayang, mau masuk Ramadan tangannya patah dan harus diamputasi. Ya Allah, kita bersyukur teman-teman sekalian. Nah, kita kan gak ada yang tahu takdir kita di jalan seperti apa. Itu sudah qadarullah saya sampaikan, itu sudah takdir Allah. Takdir Allah pasti baik sudah. Takdir Allah pasti baik. Nah, ini pelajaran buat kita. Mau nggak takdir yang baik tadi diganti dengan yang jauh lebih baik? Berupa apa? Berupa keselamatan. Makanya jangan pernah nekat keluar dari tempat ini tanpa mengucapkan salam. Sepakat teman-teman? Nanti salamnya gimana? Oh, agak keluh gitu ya. Agak keluh mengucapkan assalamualaikum itu. Kenapa? Biasanya karena sungkan, malu, nggak terbiasa. Oh, biasain dari sekarang. Pokoknya kalau ketemu assalamualaikum. Kesambut dari mana? Kesambut. Ini seriusan ya, assalamualaikum gitu. Jangan malu, jangan sungkan, jangan ragu. Karena yang ngajarin langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam 6. Udah nih waktunya nih. Oh belum ya. Kita lagi. Nah teman-teman sekali, itu yang pertama. Yang kedua, wasilul arham, jalinlah silaturahim. Nih sama nih. Kita ini bukan hanya sebatas sedang taklim teman-teman sekalian. Bukan hanya karena sedang akan berbuka puasa. Bukan, kita ini sedang melakukan apa? Silaturahim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man aroda ayub satalahu fi rizkihi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, wa yunsha'alahu fi atharihi, dan ingin dimudahkan urusannya. Dalam hadis lain ditambahkan, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia menjalin silaturahim. Dan mudah-mudahan dengan silaturahim kita hari ini, Allah akan menambah rezeki kita, dia melapangkan rezeki kita. Yang kedua, Allah akan memudahkan urusan kita. Dan yang ketiga, Allah akan memperpanjang umur kita. Kalau di antara teman-teman menyampaikan gini, ini pertanyaan dari orang kritis ya. Kalau saya ngisi di masjid yang ada kajian sunnah ya. Masuk, saya sampaikan tentang hadis ini. Ada yang bertanya, Ustaz, bukankah umur itu sudah ditentukan? Ya kan? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka tidak bisa dimaju-majukan dan juga tidak bisa dilambat-lambati. Atau dipercepat, diperlambat, itu nggak bisa. Sama aja, dipercepat nggak bisa, diperlambat nggak bisa. Segitu ya segitu sudah. Betul kata saya. Terus yang dimaksud dengan dipanjangkan umur itu seperti apa? Orang bisa saja meninggal di usia 40 tahun. Orang bisa meninggal di usia 30 tahun. Orang bisa meninggal di usia 60 tahun. Tapi namanya itu panjang sekali. Bahkan bisa sampai hari ini tuh. Kita kenal nggak dengan Abu Bakar? Umar, Ali bin Abi Thalib? Kenal. Bahkan Nabi kita Muhammad kenal nggak? Kenal. Padahal udah wafatnya ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, bahkan 1422 tahun yang lalu. Tapi namanya masih disebut sampai sekarang. Imam Syafi'i, atau yang modern lah sekarang, Buya Hamka. Orang itu udah wafat, tapi namanya itu terus memanjang sampai hari ini. Itulah yang dimaksud dengan keberkahan umur. Sekalipun kita meninggal, kenal nggak sama Mbak Fulan? Kenal. Kemana dia? Udah nikah berapa tahun? Ada sebutan yang lagi, Masya Allah dulu tuh. Nah, cerita. Pernah dengar gak yang kayak gini? Iya kan? Kita pernah punya tetangga, atau lama nggak ketemu, atau udah meninggal, udah 5 tahun yang lalu. Diceritain dulu, aku nggak punya beras, dia datang ke rumah ngasih, nggak pakai apa-apa, dia bilang ini buat masak di rumah. Kebaikan itu panjang terus. Nah itulah ciri orang yang mendapatkan panjang umur. Bukan berarti dengan silaturahim yang harusnya jatahnya 50 jadi 51. Iya nggak juga ya. Coba kalau seandainya kayak gitu hitungan akumulasinya. Kebayang kan kita berapa tahun sudah silaturahim? Apa iya kita akan nama jadi 170 tahun baru akan wafat? Kan nggak juga. 60 ya 60 aja, 50 ya 50 aja. Yang dimaksud panjang umur itu adalah usianya berkah. Sekalipun pendek kita ada jadi berkah, sekalipun panjangnya pun berkah. Dipahami ya? Nah, yang ketiga kita percepat. Yang pertama tadi apa? Sebarkan salam. Yang kedua silaturahim. Tapi dengan silaturahim benar lah, Allah akan melapangkan rezeki kita ya. Salah satu rezeki nanti kita bisa makan gratis. Gratis nggak? Kalau bayar saya pulang. Tapi gratis nggak? Gratis, alhamdulillah. Kalau bayar pulang, yang pulang nggak gratis memang di rumah ya. Nah teman-teman sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga setelah silur arham, yang ketiga nih wa'at ta'am, saling berbagi makanan. Nah untuk yang ketiga ini spesial Ramadan.
Saya punya cerita nih. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang ibu yang menangis terseduh ditinggal wafat oleh suaminya. Tahu nggak menangis terseduh? Ya kayak gitulah kan kadang ada orang yang menganggap bahwa suami itu jadi hak milik kan. Saya mau tanya nih, ini ada yang sudah menikah? Yang udah menikah angkat tangan? 1. Gak usah ngaku belum nikah gitu. Ya udah nikah aja. Ya. Udah, alhamdulillah. Ini sudah nikah. Suami itu rezeki atau hak milik? Rezeki, bukan hak milik ya. Kalau hak milik, saat adanya kadang-kalanya diambil oleh Allah, bilang ke ya Allah, jangan ambil dia. Dia belahan jiwaku. Aku tak bisa hidup tanpanya. Gitu ya. Dia milikku ya Allah. Bisa, iya kan? Tapi ternyata suami itu bukan hak milik, tapi dia adalah rizki. Paham para bunda? Jadi suami itu adalah rizki. Maka sedekahkan. Apa tadi ya? Yang ketiga apa yang ketiga? Wasilur raham wa atimut berbagi makanan. Kok jadi kesana-sana? Bukan disedekahin ya. Bukan mulai macam-macam ya. Sharing mas, sharing. Enggak gini. Ayah mulai macam-macam. Udah sedekahin. Nah, jangan menganggap bahwa suami itu adalah hak milik ya. Kalau dia adalah rezeki para bunda. Nah, para bunda yang solehah, mbak ya, para jombloan dan jomblowati fisabilillah yang masih Allah titipkan hati sekalipun sering disakiti. Ya. Nah, kita lanjut. Capek. Nih. Jadi saat itu si ibu ini menangis ditinggal wafat oleh suaminya. Rasanya wajar ya, wajar. Ada yang nangis karena belum dapat warisan, kan ada juga ada yang nangis karena suami meninggal kebanyakan utang misalnya. Ini nangis betulan nih, nangis betul. Maka kabar ini terdengar sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu dia orang baik. Maka datanglah Nabi, ya Rasulullah. Ini wanita ini nangis udah kayaknya udah kelewatan, bukan meraung-raung ya. Nangisnya tuh udah sesanggukan banget gitu loh, ditinggal wafat oleh suami. Maka datanglah Nabi untuk bertakziah. Nah jadi takziah itu hukumnya sunnah. Datang Nabi. Kenapa wahai ibu? Bukankah suami adalah orang yang baik? Yang tentu dengan kematiannya dia juga baik kan? Orang baik itu kalau meninggal, ya baik. Walaupun dia meninggal dia mendapat kelapangan dalam kubur. Apa kata si ibu? Aku takut wahai Rasul, suamiku meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Aku takut suamiku meninggal su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Kata Nabi, gimana? Suamiku meninggal dengan penuh penyesalan. Dengan penuh penyesalan. Gimana ceritanya? Kata si ibu, wahai Rasul, dia sebelum meninggal dia mengucapkan 3 kalimat yang terputus. Yang pertama, andai lebih jauh, berhenti. Andai yang baru, berhenti. Yang ketiga, andai semuanya, berhenti. Nah pertanyaannya coba, kira-kira kalimat andai itu kalimat orang yang sedang bersyukur atau kalimat orang yang sedang menyesal? Kira-kira? Gak ada orang yang andai itu bersyukur tuh gak ada. Andai bisulnya 3, andai jerawatnya berkembang biak, gak ada. Gak ada. Kalimat andai itu kalimat orang yang sedang menyesal. Menyesal. Nah, dan aku takut wahai Rasul, suamiku meninggal dengan penuh penyesalan. Apa kata Nabi? Wahai ibu, basyirki bil jannah. Kukabarkan kepadamu tentang kabar gembira tentang surga. Yang pertama, andai lebih jauh. Ingatkah ibu? Ini dua riwayat ini, satu salat Jumat, satu salat subuh. Nah, kita tidak bisa memastikan apakah ini kejadiannya salat Jumat atau salat subuh ya. Kita ambil salat subuh. Ingatkah ibu ketika suami kau keluar dari rumahmu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, bertemu dengan orang yang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Yang Abdullah bin Umi Maktum itu adalah orang yang buta, tapi dia muazin Nabi, salah satu muazin Nabi, tapi azan pertama kalau subuh. Jadi kalau ada azan Umi Maktum, ya Allahu Akbar, nah berarti tinggal 10-an menit lagi azan subuh, atau 15 menit lagi azan subuh. Jadi azan pertama itu azannya Abdullah bin Umi Maktum, orang buta. Dituntut oleh suami engkau tuh sampai sama-sama bisa sholat berjamaah di masjid. Padahal ini orang buta ini gak usah dituntut juga pasti ke masjid. Tapi dengan penuh keikhlasan suami engkau menggandeng sahabatnya tadi sehingga sholat berjamaah di masjid bareng-bareng. Ingatkah itu? Ketika suami engkau menghadapi sakitnya sakaratul maut. Coba. Sakitnya sakaratul maut. Emang sakaratul maut sakit? Cobain aja. Minta ya Allah sakaratul maut kayak mana? Contoh, coba aja deh. Tester dulu lah kalau mau, ya. Sakaratul maut, Nabi menggambarkan sakitnya sakaratul maut itu seperti 70 kali sayatan pedang. Berapa? 70 kali sayatan. Dan Nabi tidak menggambarkan seperti 70 kali tebasan. Karena disayat dengan ditebas itu beda rasa, beda makna. Sakitan mana? Ditebas atau disayat? Disayat. Kalau tangan terputus, jari keputus. Sakit, iya, datang dokter, disuntik, kemudian berikan
perban, berikan obat antibiotik, penanganan sakit, selesai. Dan saya tanya kita sampai putus sakitan mana? Sakitan di saya. Seperti halnya sakitan mana? Diputusin atau digantung? Sakitan mana? Digantung, gak jelas juga statusnya. Dibilang masih jalan kayak udah enggak, dibilang enggak tapi kayak masih jadian gitu ya. Mendingan diputusin, jelas kita putusin, lo gue selesai gitu ya. Nah, kata Nabi, itu sakitnya itu seperti itu. Tapi kita menemukan ada orang yang bisa meninggal dalam keadaan senyum. Sering kan ya dapat video-videonya ya, meninggal dalam keadaan senyum. Syekh-syekh yang disebutkan tuh almarhum tuh dalam keadaan senyum. Ustaz Anu meninggal dalam keadaan senyum. Coba, kenapa mereka bisa senyum? Nah, salah satu jawabannya adalah ini nih. Ibu, berbahagialah bahwa ketika suami kau menghadapi sakitnya sakaratul maut itu, Allah gambarkan jalan yang mudah ke surga. Allah gambarkan jalan yang mudah ke surga. Kok cuma gambaran? Ya karena emang belum masuk surga lah orangnya. Belum, cuma baru digambarin aja jalan ke surga itu mudah. Maka menyesalah suami kau dengan mengatakan, andai lebih jauh jalan ke masjidnya. Seandainya ketemunya di awal jalan gitu loh, ke masjid itu jauh, tentu jalan ke surga jauh lebih mudah. Dia sayang ketemu cuma di tengah. Tapi itu pun udah alhamdulillah udah diganti dengan kebaikan. Nah, ini yang dimaksud dengan kalau boncengin teman itu jangan melihat jauh deketnya. Akhirnya aku bonceng nak mbak cuma sampai simpangan, kenapa kok dia naik? Itu sama, ngeboncengin orang. Kecuali ngeboncengin mantan, itu nggak boleh ya, tolong ya. Walaupun dia mantan, walaupun dia pernah melukiskan harapan, sebenarnya di hati teman-teman sekalian, kalau ketemu gak usah kasih tebengan, nyesel aja kamu di situ ya. Tapi kan sakit aku tinggalkan, gitu ya. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada yang banyak orang belum nikah ya, jadi kerasa memang. Nah, jadi ketika merasakan sakitnya sakaratul maut, Allah gambarkan jalan yang mudah ke surga. Yang kedua, Anda yang baru, bukan Anda istri baru, bukan Anda yang baru ini kata Nabi. Ingatkan kau wahai ibu, ketika suami kau melakukan perjalanan di malam hari, saat itu musim dingin, teman-teman sekalian. Musim dingin. Nah, suami kau menggunakan mantel yang baru, mantel baru kan? Dia keluar ternyata masih terasa dingin. Masuk lagi tuh, ambil mantel yang lama atau mantel ya, mantel apa di sini? Jaket lah ya bahasa kita, pakai jaket dobelan. Jaket yang lama nih, kan saking dinginnya tuh. Dulu, waktu saya dengar ada orang bisa mati kedinginan, ini kan kesan gitu ya. Jadi saat suamiku berjalan di malam hari, di musim dingin, di tengah jalan tuh bertemu dengan orang yang hampir mati kedinginan. Hampir mati kedinginan. Dan dengan penuh keikhlasan, suamiku membuka mantel yang lama tadi. Jadi gak kepikiran nih, bukan masalah mau ngasih baru, mau ngasih yang lama. Ini orang butuh pertolongan gitu loh. Dia buka langsung, gak mungkin kan, bentar dia mati dulu, aku kasih yang baru ya. Ini yang lama loh ya, nih yang baru, yang baru. Yang gak mungkin ada diajak ngobrol. Dia langsung buka mantel yang lama, diberikan kepada orang yang hampir mati kedinginan tadi, dan dengan izin Allah terselamatkan. Orang bisa mati kedinginan di padang pasir bukan kisah-kisah bukan kisah bohongan. Ya. Berapa kali itu ya kalau pas lagi ada kesempatan untuk berumrah itu saya minta ke padang pasir. Kesana yuk sama mutawif gitu ya. Pengen melakukan kontemplasi gitu loh, pengen merenung gitu ya dengan Masya Allah dinginnya luar biasa. Kalau siang panas, malam dingin. Orang bisa mati kedinginan itu bukan cerita banyol, memang ada. Dan dengan izin Allah terselamatkan. Ketika menghadapi sakitnya sakaratul maut, Allah gambarkan pakaian yang indah di situ. Maka pantas saja dia masih menyesal dengan mengatakan Anda yang baru, tentu pakaiannya akan jauh lebih indah. Baju yang lama yang buat teman-teman nih, ingat tuh ya, baju yang ada tuh yang beberapa setel yang jarang dipakai, tolong ya, yang walaupun ini sayang dikeluarin, ini sayang, padahal yang dipakai itu lagi. Apalagi kalau sudah baju baru beli ya kan, nggak kenal matahari, baru kering, gosok, pakai lagi. Ya, nanti harapannya nanti yang ini mau dipakai, pas nanti sore aja kayak penting nih pakai baju yang ini lagi. Ya, gitu aja terus sampai kiamatnya. Nah, baju-baju sisanya itu menurut kita yang baru pakai setahun atau setengah tahun atau baru 3 bulan yang jarang kita pakai, malu Ustaz mau ngasih ke orang. Jangan malu, keluarin dari lemarinya kasih ke orang. Saya ada binaan itu. Itu daerah kilo 48. Masuk ke dalam. Jadi setiap kali pengajian saya kenal betul baju itu. Kenal betul ibu itu. Itu sampai 5 tahun bayangin. Bu, bajunya kok saya lihat ini Masya Allah masih bagus ya bu. Itu aja yang dipakai pas pengajian. Iya, saya nggak punya baju lain selain baju ini yang bagus. Coba, itu baju bekas dia pakai buat pengajian. Dan saya nggak pernah pakai kecuali pas Idul Fitri sama untuk apa? Untuk acara pengajian. Ih, keren nggak nih?
saya iri ya Allah, ini orang yang ngasih uang beruntung sekali. Dia ngasih second, untungnya double. Ya enggak? Dia ngasih second tapi untungnya double. Nah, teman-teman juga sama, punya jilbab lebih, baju lebih. Kalau ada donasi-donasi, sumbangkan. Paham ya? Baju bekas kalau ikhlaskan Allah diganti dengan pakaian yang lebih indah nanti di surga. Yang ketiga, yaitu apa? Andai semuanya, ingatkah ibu, ketika suami kau pulang dari bepergian tadi, sampai ke rumah dalam keadaan lapar, engkau dan anakmu sudah makan, tinggal menyisakan sepertiga roti. Jadi roti dibagi 3, tinggal sepertiga lagi. Maka bersiap menyantap hidangan tadi, ada orang top pintu. Kira-kira kalau kita pas lagi makan bakso, pentol terakhir. Jawab jujur ya, pentol terakhir. Kan ada lagunya, pentol terakhir. Oh bukan ya, udah rubah ya. Saya kira pentol itu. Nah pas lagi makan bakso, pentol terakhir. Ada ngetok pintu, kira-kira. Jawab jujur ya, mudah-mudahan yang jawab jujur dalam waktu dekat dapat rezeki yang banyak ya. Ayo, kira-kira kita selesaikan dulu atau kita buka dulu pintunya? Jawab. Jawab. Oh masya Allah. Pentol terakhir kita tinggalin ya. Oh iya bu iya. Nah, gak jadi senang. Nah, teman-teman sekalian, rasa-rasanya nanggung banget gitu loh. Lah kita ini teman-teman, bukan orang lapar. Udah habis semangkok, tinggal 1 pentol aja. Kita masih mengatakan orang ini dalam keadaan lapar. Coba ini pulang dari bepergian tadi, yang dia sudah menyedekahkan dari pakaiannya itu, dalam keadaan dingin kan tentunya. Dia pulang pas mau makan, ada yang ngetok pintu, keluar dia taruh. Kemudian dilihat, aku lapar, ya Allah aku lapar. Dia paham betul bahwa memuliakan tamu itu keutamanya luar biasa. Dia buka pintunya, ternyata malah orang minta. Dia potong jadi 2. Kalau kita bilang, kenapa nggak kasih semuanya Ustaz? Loh kita loh Norman, dia lapar. Sama-sama lah lapar, harapannya sepertiga roti ya. Sudah, kamu juga ganjal perut, aku juga ganjal perut, dibagi 2. Dengan Masya Allah, dengan penuh keikhlasan dia bagi sepertiga roti tadi jadi bagi 2. Nah, ketika menghadapi sakitnya sakaratul maut, Allah gambarkan hidangan yang lezat di surga. Keren kan? Bagaimana tidak menyesal ketika digambarkan hidangan yang lezat, kemudian dia mengatakan andai semuanya, tentu hidangan yang ada di surga nanti jauh lebih lezat. Masya Allah. Nah, terlebih di bulan Ramadan teman-teman. Terlebih di bulan Ramadan, berbagilah. Kemarin saya sampaikan ya, kalau nggak salah ya, di sini ya sebelum pertemuan ini, ya di pertemuan yang lalu saya sampaikan berbagi makanan yang punya program. Saat ini tinggal terakhir, tinggal masuk di pekan yang kedua ya sudah bahkan sudah masuk ke hari yang ke-17. Oh, udah nuzul Quran nih. Coba tinggal beberapa hari lagi kita berpuasa. Nah, yang belum punya ikut program buka bersama, ngasih takjil kepada orang-orang, cari sekarang lembaga-lembaga, atau mungkin mau takjil sendiri, mau beli sendiri, silakan. Mumpung masih Ramadan, berbagi makanan dan juga jangan lupa minumannya. Masih orang nasi padang, sambungnya 7 rupa, 7 macam, dia makan kepedesan. Kenapa mas? Pedes ya? Badainya kata Nabi, berbagi makanan nggak pakai minumnya. Ya minumnya juga bambangnya, pakai minumnya juga. Ya kasih minumnya sama, ngasih makanan, ngasih minuman sama juga dapat pahala ya. Dan terakhir, waqumu billaili wan nasunnya, bangun pada malam hari tatkala manusia tertidur lelap. Ngapain? Ambil jemuran tentang tangga. Bagusnya. Bangun di sepertiga malam. Untuk apa? Melakukan qiyamul lail. Curhat sama Allah. Ya, curhat. Ini terakhir nih, serius. Ini terakhir, seriusan. Belum buka kan? Belum. Nah, 15 kita buka, tenang. Udah gelisah aja ya. Dipikir banyak gelisah, juga gelisah ya. Nah, teman-teman sekalian, bangun pada malam hari tatkala manusia tertidur lelap. Kalau kita siang hari mau curhat malu, kita mau nangis-nangisan malu, ya kan? Tapi kalau di sepertiga malam nggak ada orang lihat kita ngobrol sama Allah pakai bahasa kita mau ketawa, kita mau senyum, mau nangis, tuh nggak ada yang lihat, ngobrol aja sama curhat, ya kan? Kalau curhat sama manusia itu kadang sekali 2 kali dengerin, sekali mbak kemarin suami kayak gitu, cerita kan, terus nanti pekan kedua cerita lagi, itu udah mulai bosen dengerin curhatan pasti suaminya, gitu kan? Curhat sama orang, bahkan ada kalanya kita curhat sama orang, dia mau curhat kali. Suamiku udah nggak pulang berapa? Seminggu. Suamiku setahun. Enggak sakit. Dia malah lebih panjang ceritanya. Kita nggak kayak gitu. Curhat sama Allah tuh
enak banget, beneran serius enak banget curhat sama Allah. Kita nggak perlu pakai password, nggak usah kayak kalau curhat ke mama kan, curhat dong mah, ya dong kan gitu ya. Udah gitu siap-siap aja, siap-siap kuping kita, siap-siap. Apalagi kalau pertanyaan itu mengandung kesalahan. Mah kenapa ya saya mau sholat? Oh kelar memang, kelar. Jawabannya kelar, kelar memang hidup lo ya. Saya nggak senang, bukan berarti saya nggak senang dan beliau tuh, ceplos-ceplos asli, ya memang nggak pakai pandang bulu. Salah ya salah lah. Gitu. Nah curhat sama Allah, nggak usah pakai gitu, nggak usah ya Allah curhat dong, nggak usah. Kalau ada jawaban gimana? Iya dong, ada ngejawabin kabur. Ya udah nggak, ya Allah, saya banyak dosa, saya banyak salah ya Allah, aku gelisah. Ya Allah, aku sedang galon misalnya. Nah kayak curhat sama Allah. Kenapa? Karena seperti malam itu bedanya dengan siang. Kalau siang tumpukan proposal itu diantar. Saya ulang sekali lagi. Kalau siang tumpukan proposal itu di ada suara. Nah kita lanjutin. Kalau siang itu perumpamannya itu proposal itu ngantar, dianterin ke atas. Ada yang minta naik gaji, ada yang minta rumah, minta kendaraan, minta pasangan hidup gitu ya. Pokoknya banyak nih. Tapi kalau sepertiga malam, Allah yang turun langsung ke langit dunia untuk apa? Menjemput doa-doa kita. Ngantar dengan dijemput cepetan mana? Dijemput, siapa ngejemput? Allah. Tapi jangan dibayangin Allah yang turun ya. Jangan Allah turun ke langit dunia, gimana ceritanya? Gak usah itu, bukan. Rahmatnya, pengampunannya, setiap pengabulan doanya diturunkan oleh Allah. Beda kan? Kalau siang kita nganterin doa, tapi kalau sepertiga malam Allah yang jemput. Cepetan mana? Dijemput. Makanya bedanya seperti itu. Kalau pengen cepat dikabulkan, pengen lebih tenang curhatnya, coba dibangun sepertiga malam. Apa kata Nabi setelah memberikan pesan ini? Yang pertama apa? Sebarkan salam. Yang kedua jalin silaturahim. Yang ketiga saling berbagi makanan. Yang keempat bangun malam. Bonusnya tadkhulul jannata bisalam. Kamu semuanya akan masuk surga dengan salam, dengan salam. 4 pesan cinta ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan keempatnya insyaallah bertahap, setahap demi setahap. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena waktunya mepet mau buka puasa, mungkin untuk sesi tanya jawab kita skip dulu saja. Jadi mungkin doa aja saja, kita doa aja buat kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim takfirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin tadi tausiah kita dari Sadiris. Setelah ini kita akan menuju buka puasa bersama, jadi kita bisa persiapan. Tentunya kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.